Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar semuanya? Tentunya harapan Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di pertemuan pertama ini pada semester 1 kita akan belajar materi kimia kelas 11 SMA. Pada pertemuan pertama ini mungkin kalian belum kenal dengan Bapak. Nama Bapak adalah Fadlullah SPD. Untuk perkenalan selanjutnya bisa dengan WA saja. Baiklah anak-anak sekalian, kalian sudah mempersiapkan diri untuk hari ini kita belajar materi kimia. Untuk pelajaran hari ini mempunyai tujuan. Yang pertama, tujuannya setelah kalian mempelajari materi ini atau menyimak video ini, kalian dapat menentukan kekhasan atom karbon. Kemudian kalian dapat menganalisis jenis atom C yang terikat dari rantai atom karbon. Yang kalian juga bisa menentukan mana atom C primer, mana atom C sekunder, C tersier, dan C kuartener. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk di bab 1. Pada pertemuan pertama ini materinya adalah hidrokarbon. Hidrokarbon ini berasal dari nama gabungan dari dua buah unsur, yaitu hidrogen dan karbon. Hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini sendiri kalau dia menyatu terjadi ikatan, karbonnya ada 1 dan hidrogennya ada 4. Karena setiap satu karbon dia akan mengikat 4 buah ikatan. Ini adalah contoh dari bentuk 3 dimensi dari hidrokarbon. Karbonnya berada di tengah dan hidrogennya berada di pinggir warna putih nih ya. Dan ini kalau dalam bentuk rumitnya, dalam bentuk yang lebih kompleks, sama juga ada karbon, ada hidrogen, karbon, karbon, hidrogen, 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 karbon, dan seterusnya. Terjadi ikatan ya, ikatan antara C dengan C, C dengan H, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau bentuk sederhananya bisa ditulis seperti ini ya? Penulisan sederhananya kita bisa menuliskan di atas kertas C, kemudian kita garis, ini artinya ikatan antara C dengan C. Kalau ke sini ikatan C dengan H, dan kesemuanya ini adalah contoh dari senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon itu sendiri fungsi atau kegunaannya adalah sebagai bahan bakar atau sumber energi. Kita bisa melihat contoh di sini ada gas LPG yang bisa digunakan untuk kompor gas di rumah kalian. Itu salah satu bahan bakunya adalah berasal dari senyawa hidrokarbon. LPG itu adalah kepanjangannya liquefied petroleum gas. Kemudian di sini ada contoh lain, senyawa hidrokarbon juga bisa digunakan untuk bahan baku pembuatan premium atau bensin ya, untuk sepeda motor atau mobil kalian. Nah, kemudian juga bisa digunakan untuk lilin parafin ya. Ini adalah salah satu contoh dari penggunaan hidrokarbon, yang bahan bakar ini sudah lama tidak muncul di masyarakat, yaitu minyak tanah ya, karena mungkin langka ya. Sudah tidak efektif lagi karena sudah diganti dengan tabung LPG untuk masak di rumah. Nah, untuk selanjutnya, senyawa hidrokarbon juga bisa digunakan untuk bahan pelumas atau oli motor dan mobil ya. Di sini juga bisa kita melihat contoh penggunaan dari senyawa hidrokarbon itu adalah pembuatan aspal jalan. Jadi aspal itu dibuat dari senyawa hidrokarbon. Jadi banyak kegunaan dari hidrokarbon yang bermanfaat bagi kehidupan atau penunjang kehidupan kita sehari-hari.
Pada bagian bidang lain juga seperti bidang industri, kita bisa melihat di sini ada contoh bahan baku pembuatan plastik atau kantong kresek ini juga berasal dari senyawa hidrokarbon ya. Kemudian karet sintetis, dan yang terakhir adalah deterjen. Deterjen juga sama, menggunakan hidrokarbon untuk pembuatan bahan bakunya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada kegunaan senyawa hidrokarbon berdasarkan jumlah atom C-nya. Perbedaan kegunaan senyawa hidrokarbon itu kita lihat dari jumlah C-nya ya. Jadi C yang suku-suku rendah atau jumlah C yang kecil, C1 sampai C4, kita bisa melihat itu adalah rata-rata gas ringan ya. Metana dan etana itu sebagai bahan bakar LNG. Pada olefin atau alkena itu C2 sampai C4. Dia digunakan untuk alkohol, karet, plastik. Propana dan butana C3 sampai C4 ya, itu sebagai bahan bakar LPG. Kemudian jika kita bisa melihat ini gasolin ya, di bagian B bensin itu memiliki jumlah atom C6 sampai C8. Digunakan untuk bahan bakar motor dan pelarut. Kerosin minyak tanah itu berada di C tengah-tengah, C12 sampai C16. Minyak tanah itu digunakan sebagai bahan bakar atau juga pelarut. Minyak diesel C15 sampai C18. Pelumas atau oli tadi C16 sampai C20. Kemudian paslin pelumas ya, farmasi kedokteran fungsinya ya. Dan lilin parafin C20 sampai C30. Lilin digunakan untuk penerangan dan pelapis kedap air. Kemudian aspal tadi ya, memiliki C di atas 50. Digunakan sebagai cat. Kemudian aspal jalan dan seterusnya ya, bisa kalian simak di video ini. Untuk lebih jelasnya kalian baca sendiri. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mengenali senyawa karbon. Senyawa karbon itu berasal dari dua sumber ya. Senyawa karbon yang pertama berasal dari senyawa organik. Apa itu senyawa organik? Senyawa organik ini adalah berasal dari senyawa organ-organ makhluk hidup atau organisme ya. Kemudian senyawa karbon itu juga bisa diperoleh dari senyawa anorganik atau senyawa yang bukan berasal dari makhluk hidup. Ini pernah diteliti oleh Frederick Wöhler, seorang ilmuwan yang mensintesis urea, senyawa organik, dengan cara memanaskan amonium cyanat, senyawa anorganik ya. Jadi dipanaskan amonium cyanat, senyawa anorganiknya, kemudian dia akan menjadi urea yang termasuk ke dalam senyawa organik. Nah, jadi intinya senyawa karbon itu berasal dari senyawa organik dan anorganik. Kita akan melihat selanjutnya perbedaan senyawa karbon organik dan anorganik. Singkat saja ya, karena ini ada di LKS kalian halaman 3. Senyawa karbon organik dan anorganik. Kalau organik dia berikatan secara kovalen, kalau anorganik dia berikatan secara ion. Kalian tentu masih ingat ya, ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terjadi akibat adanya pemakaian elektron bersama. Kalau ikatan ion, ikatan yang terjadi karena adanya perbedaan muatan ion positif dan ion negatif tentunya ya. Kemudian kalau senyawa organik, karbon organik itu kurang reaktif. Kalau anorganik dia reaktif. Reaktif itu artinya mudah bereaksi. Jadi kalau kurang reaktif tidak mudah bereaksi. Yang anorganik dia lebih cenderung mudah bereaksi. Pada suhu rendah mudah terurai atau tidak tahan panas, sedangkan karbon anorganik terurai pada suhu tinggi.
larut dalam pelarut nonpolar atau tidak larut dalam air. Jadi senyawa karbon organik itu tidak larut dalam air. Sedangkan senyawa karbon anorganik dia larut dalam air. Nah, air ini adalah termasuk contoh dari senyawa polar. Nah, kalau contoh pelarut-pelarut nonpolar yang bisa melarutkan karbon organik ini contohnya adalah bensin ya. Bensin itu adalah pelarut nonpolar. Dan juga bisa digunakan pelarut cat seperti tinar itu ya. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir, titik didih dan titik leleh dari senyawa karbon organik itu adalah rendah, sedangkan yang anorganik itu titik didih dan titik lelehnya tinggi. Nah, kalian bisa pahami dengan menyimak atau membaca sendiri di LKS halaman 3 ya. Kita lanjut ke bagian B, kekhasan atom karbon atau keunikan dari atom karbon ini. Apa saja kekhasan dari atom karbon? Yang pertama, atom karbon itu mempunyai elektron valensi sebanyak 4. Karena dia memiliki valensi sebanyak 4, maka dia bisa memiliki ikatan 4 buah. Jadi ikatannya ada 4. Ikatan yang bisa diikat oleh C ini bisa unsur-unsur yang sesama jenis, misalnya C dengan C, atau dengan unsur lain seperti H, hidrogen kan, kemudian O atau oksigen, kemudian nitrogen N dan seterusnya ya. Jadi intinya C bisa mengikat 4 ikatan ya, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jadi harus 4 ikatannya, atau istilahnya C itu memiliki tangan sebanyak 4, hanya istilah saja ya. Nah, ini kita lihat contohnya, ada C yang mengikat H, hidrogen ya. Ada berapa ikatan hidrogen yang bisa diikat oleh satu atom C? Ternyata ada 4. Nah, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Bagaimana kalau seandainya kurang 1? Tidak boleh ya, di sini kurang 1 ya ikatannya, hanya 3 misalnya, tidak boleh. Jadi harus ada 4 karena dia memiliki valensi 4. Kemudian yang kedua, atom unsur karbon relatif kecil. Nah, atom karbon C itu memiliki konfigurasi elektron kulit ya. Tentu kalian masih ingat di kelas 10 kemarin. C itu nomor atomnya 6, berarti konfigurasi elektron kulitnya 2 dan 4. 2, 4. 2 itu untuk di kulit K, yang ini bisa kita lihat nih, lintasan atau kulit K ada 2 elektronnya. Kemudian di kulit L ada 4. Kenapa 4? Karena elektronnya cuma 6. 2 tambah 4, 6. Nah, di sini ada 4 elektronnya, elektronsinya. Kemudian golongan atom C itu berdasarkan konfigurasi elektron kulit ini kita bisa menentukan golongannya ya. Tentu di kelas 10 kalau tidak salah kalian sudah belajar ya. Jadi golongan 4A karena kita ambil dari elektron valensinya 4. Jadi dia golongan 4, tinggal dikasih A di sini. Golongan 4A. Kemudian untuk periode itu kita ambil dari jumlah kulit yang terisi. Ada 2 jumlah kulit yang terisi, yaitu kulit K dan kulit L. Nah, kulit K terisi 2, kulit L terisi 4, M tidak terisi ya, N dan seterusnya tidak terisi. Cuma ada 2 kulit yang terisi. Jumlah kulit yang terisi itu adalah periodenya. Periode itu adalah kedudukan atom tersebut dari secara horizontal ya di dalam sistem periodik unsur. Sedangkan golongan itu lajur vertikalnya. Nah, dengan adanya informasi ini, atom karbon ini, maka tidak ada unsur dari golongan lain yang dapat membentuk ikatan kovalen sebanyak 4 buah dengan aturan oktet selain dari atom C. Jadi inilah keunikan dari atom C, dia bisa memiliki ikatan kovalen sebanyak 4 buah dengan aturan oktet. Itu ya salah satu dari kekhasan atau keunikan dari atom karbon yang tidak dimiliki oleh atom-atom lainnya. Nah, kalau kalian masih belum jelas atau belum paham, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar ya mengenai
atom unsur karbon relatif kecil yang ini. Kemudian untuk yang ketiga, atom karbon dapat berikatan dengan atom C lainnya. Nah, kita lihat ya. Dia bisa berikatan dengan atom C lainnya. Ini C tadi ya, berikat dengan C yang ini, terikat lagi dengan C yang ini, C yang ini, dan C ini. Ada berapa jumlah C-nya? Ya, ada 5 ya. Di sini untuk jenis atom C yang seperti ini namanya adalah rantai karbon terbuka. Kenapa dia dikatakan rantai karbon terbuka? Rantai karbonnya ini antara C yang pangkal, anggap saja yang sebelah kiri ini adalah pangkal, dan yang C yang kanan ini adalah yang ujung. Pangkal sama ujung dia tidak menyatu. Nah, tidak menyatu dia. Maka itu namanya rantai karbon terbuka, atau istilahnya rantai karbon alifatis. Nah, bagaimana kalau untuk rantai karbon yang tertutup atau C yang pangkal dengan C yang ujungnya menyatu? Nah, ini adalah contohnya. C ya membentuk cincin atau gelang ya, lingkaran seperti ini. Jadi kalau anggap saja ini C yang pangkal dan ke sini yang ini ujung, antara pangkal dan ujung menyatu. Nah, maka dia berbentuk cincin. Ini juga sama, ini lebih panjang C-nya, cincin. Nah, maka rantai karbon ini disebut dengan rantai karbon tertutup atau siklis. Jadi ada dua macam rantai karbon terbuka, namanya alifatis. Kemudian rantai karbon tertutup namanya siklis. Ingat ya. Selanjutnya yang ke C, bagian C, kedudukan atom karbon dalam rantai karbon. Nah, ini yang Bapak jelaskan tujuan dari pembelajaran tadi. Kalian harus menyimak betul-betul untuk membedakan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Yang pertama, atom C primer yaitu atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Untuk penjelasannya kita lihat, ini adalah gambar ya. Nah, ini ada dua buah atom C, C yang kiri dan C yang kanan. Kita fokusnya yang dilingkari warna merah atau di tanda panah ini. C yang ini mengikat satu atom C. Nah, satu atom C lainnya. Maka atom C yang dilingkari ini adalah atom C primer namanya. Karena atom C primer tadi hanya mengikat satu atom C lainnya. Ingat ya, C ya, bukan unsur lain seperti H. Kita hanya melihat C saja. Kemudian yang kedua, atom C sekunder. Apa itu atom C sekunder? Atomnya C-nya mengikat dua atom C lainnya. Ini kita gambarkan seperti ini. Bagian yang tengah nih, titik fokus atau perhatian kita yang ditunjukkan tanda panah biru ini, lingkaran merah, dia mengikat dua atom C yang kanan dan yang kiri. Ada dua atom C yang terikat langsung dengannya, maka dia disebut sebagai atom C sekunder. Yang ini ya. Kemudian yang ketiga, atom C tersier. Apa itu atom C tersier? Atom C yang mengikat tiga atom C lainnya. Nah, ini kita gambarkan seperti ini. Fokus kita ada di tengah yang dilingkari merah C-nya atau di tanda panah biru. Dia mengikat, ada berapa jumlah C yang terikat langsung dengan dia? Ya, betul, ada 3. 1, 2, 3. Kalau dia mengikat 3 atom C langsung, maka dia disebut sebagai atom C tersier. Kemudian yang terakhir, atom C kuartener. Apa itu atom C kuartener? Atom C yang mengikat 4 atom C lainnya ya, berurutan 1, 2, 3, 4. Kalau yang ini 4, kita fokusnya di tengah ya. Yang ini yang di garis merah, dia mengikat 4 atom C langsung, 1, 2, 3, dan 4. Maka atom C yang ini disebut sebagai atom C kuartener. Bagaimana? Bisa dipahami sampai sini atau terlalu cepat? Kalau terlalu cepat kalian bisa ulangi videonya kan.
Untuk lebih memahaminya lagi, sekarang kita bisa melihat contoh ya. Contoh yang ada di sebelah kanan ini. Ini ada warna ya. Tetapi sudah dikombinasikan dengan atom H di sini. Nah, atom H di sini dia tidak berpengaruh dengan jenis-jenis atom C tadi ya. Hanya diabaikan dulu, tidak usah dilihat. Hanya ya. Kita lihat hanya C-nya saja. Nah, di sini ada warna yang menunjukkan kalau warna merah itu atom C primer. C primer yang ini, dan yang ini. Nah, kenapa ini disebut atom C primer? Kembali lagi ke definisinya tadi, atom C primer adalah atom C yang mengikat satu atom C lainnya. Jadi yang terikat dengan atom C yang warna merah ini hanya warna oranye ini saja, C yang warna oranye. Jadi satu yang terikat langsung dengan dia. Kalau yang ini tidak langsung terikat karena tidak ada ikatan yang dari sini ke sini ya. Maka ini saja yang terikat langsung. Satu atom C berarti dia primer. Yang ini juga sama, satu atom C-nya terikat. Yang ini juga sama, satu C. Yang ini satu C yang terikat langsung. Yang ini juga sama, satu C yang ini ya. Hanya diabaikan ya. C-nya yang terikat langsung satu berarti dia primer. Nah, untuk warna hijau C sekunder yang ini hanya satu adanya. Kenapa dia disebut atom C sekunder? Karena dia mengikat dua atom C lainnya yang langsung dengan dia, yaitu yang warna merah sebelah kanan dan warna biru sebelah kirinya. Berarti ada dua yang terikat, maka dia disebut dengan atom C sekunder. Atom C tersier warna oranye ini ya, kenapa dia disebut atom C tersier? Ingat tadi ya, definisi atom C sekunder adalah atom C yang mengikat tiga atom C lainnya. Yang ini ada 1, 2, 3. Berarti dia tersier. Sedangkan yang terakhir kuartener warna biru. Kenapa dia disebut dengan kuartener ini? Karena dia mengikat 4 atom C lainnya yang langsung dengan dia ya. Yang atas C warna merah, kanan C warna hijau, bawah C warna merah, dan yang sebelah kiri C warna oranye. Ada 4 C yang terikat langsung, maka dia disebut dengan atom C kuartener. Mudah-mudahan kalian paham ya sampai di sini ya. Nah, kalau masih belum paham, coba ini lihat ada latihan. Kalian tebak dulu jawabannya nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 soalnya ya. Bapak kasih 5 detik dari sekarang. Ini atom C-nya termasuk atom C primer, sekunder, tersier, atau kuartener. Ya. Apa jawaban kalian? Cocokkan, ini jawabannya adalah atom C primer yang ini. Kenapa dia disebut atom C primer? Karena C yang ini hanya mengikat satu atom C yang ini ya. Sedangkan hanya ini diabaikan, tidak usah dihitung. C-nya hanya satu yang terikat. Coba nomor 2. Bapak kasih 5 detik lagi. Ya, sudah ada jawaban kalian? Coba cocokkan, jawabannya adalah tersier. Kalau kalian jawab kuartener, berarti kalian terkecoh ya. Coba lihat, tersier itu adalah atom C yang mengikat 3 atom C lainnya. Ini ya, titik fokus kita ada 1, 2, 3. Sedangkan yang atas itu bukan C, jadi diabaikan. Jadi hanya ada 3 C-nya, berarti dia termasuk tersier. Kemudian yang ketiga, coba tebak lagi. Jawabannya apa? Tersier atau kuartener? Jawabannya tersier. Tersier, jangan terkecoh lagi karena di sini ada H. H yang ini tidak dianggap, tidak dihitung ya, karena yang kita lihat adalah C-nya saja. 1 yang ini, 2 atas, 3 yang sebelah kiri. Tersier. Nah, yang keempat coba jawabannya 5 detik. Ya, jawaban kalian apa? Coba cocokkan, benar atau tidak? Kuartener ya. Selamat kalian kalau sudah benar. Jawabannya berarti kalian sudah mulai paham. Kalau yang belum pas jawabannya, kalian ulangi lagi supaya lebih paham lagi.
Kenapa dia disebut jawabannya quaterner, C quaterner? Karena dia memiliki 4 atom C terikat langsung dengan dia. 1, 2, 3, 4. Yang ini jadi quaterner. Dan yang terakhir ini gampang. Apa jawabannya? Ya, primer. Karena dia 1 terikat langsung dengan dia ya. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami apa yang sudah Bapak jelaskan. Untuk lebih paham lagi, sekarang Bapak akan berikan tugas untuk kalian. Gampang saja tugasnya, kerjakanlah LKS halaman 6. Bagian tugas individu ya. Nomor 2 saja. Ya, karena di situ ada 3 soal. Cukup kalian kerjakan nomor 2 saja. Ditulis di kertas lembar, lalu foto hasilnya dan kirimkan ke WA grup kelas masing-masing ya. Tapi jangan lupa tulis nama dan kelas di lembar jawaban, karena di WA kalian itu kadang-kadang namanya adalah nama inisial. Jadi Bapak pengen kalian tulis nama jelas, nama dan kelas di lembar jawabannya itu baru dipoto. Nah, untuk lebih jelasnya coba kalian lihat, ini adalah tugas yang Bapak maksud tadi ya. Ada perbaikan sedikit bagian tugasnya. Kalian cukup kerjakan nomor 2 saja karena ada 3 soal, 1, 2, 3. Di bagian sebelah sini ada CH3. CH3 ini sebenarnya itu bukan bagian dari soal nomor 2. CH3 ini adalah bagian dari soal nomor 3 di sini. Mungkin pada saat pengetikan error. Sini seharusnya CH3-nya yang ini. Ini diabaikan saja, dicoret. Nah, dicoret ya. Ini tidak termasuk di soal nomor 2. Bagaimana cara menjawabnya? Coba lihat apa perintahnya. Tandai dengan nomor, kemudian tentukan jumlah atom C primer, sekunder, tersier atau kuartener. Jadi yang pertama kalian harus kasih nomor dulu. Nomor ya, nomor penomorannya ini bebas, tidak mesti harus dari sebelah kiri nomor 1. Boleh juga dari kanan, 1 di sini, 2, 3, 4, 5. Atau kalau ingin seperti Bapak ini urutannya seperti ini, nomor 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Nanti kalian lanjutkan di sini 5, misalnya 6, 7, 8, 9, 10. Bebas ya. Yang penting jawaban kalian nanti pas. Nomor 3 itu termasuk atom C apa, nomor 4 termasuk atom C apa. Tidak mesti sama dengan teman-teman kalian yang lain. Yang penting kalian bisa menentukan yang mana atom C primer dan sekunder. Jadi jawabannya nanti tinggal kalian tulis di bagian kertas bagian bawah ya. Setelah ditulis soalnya, dikasih nomor. Jangan lupa ya nomornya dikasih ya. Karena nomor ini kalau tidak dikasih ya bingung nanti nomor 1 yang mana, nomor 2 yang mana. Nanti kalian tulis di sini jawabannya, misalnya nomor 1 adalah C sekunder, nomor 2 C primer dan seterusnya, misal itu kan. Setelah itu kalian foto lalu kirimkan ke WA grup. Nah, itulah sebelum Bapak akhiri video ini. Untuk penilaian kognitif dan afektif atau penilaian sikap dan psikomotor ya, kalian jangan lupa untuk tanda sudah menyimak video ini, tuliskan nama dan kelas kalian di kolom komentar. Sekali lagi, untuk tanda sebagai kalian sudah menyimak video ini, kalian komentar di kolom komen dengan cara menuliskan nama dan kelas kalian. Jadi itu juga termasuk dari absensi atau kehadiran, dan Bapak akan conteng kalian hadir kalau ada namanya di dalam kolom komentar. Ingat ya, tulis nama dan kelas di kolom komentar sebagai tanda nilai afektif dan psikomotor kalian. Semakin cepat kalian menulis nama dan kelas di kolom komentar ini, berarti kalian menyimaknya lebih cepat. Artinya tidak mengulur-ngulur waktu
untuk mengerjakan tugas. Nah, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.